Haleluya, haleluya, shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dan Itona Burju. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya, selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja GBI Moria hari Minggu 14 Maret 2021. Setelah firman Tuhan nanti kita akan perjamuan kudus. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudus. Dan saya percaya setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan, serta bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipenuhi dengan urapan yang baru dari Tuhan, kuasa yang baru, berkat yang baru, dan kita boleh jadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dan Itona Burju yang baru bergabung. Haleluya, terima kasih banyak buat waktunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan di rumah kita sudah ada perjamuan kudus. Untuk jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, perjamuan kudus sudah saya kirimkan ke rumah mereka masing-masing. Khusus bagi Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook saya, yang mau perjamuan kudus bersama dengan kami, saudara cukup sediakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, atau roti tawar yang dipotong kecil-kecil, kemudian sirup anggur yang secukupnya. Haleluya. Salam Mama Cia di Palangkaraya. Haleluya. Salam Bung Masmur juga di Palangkaraya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hah? Salam Ibu Liana Santa di Palangkaraya. Narai kabar? Selamat Hanjewu. Iya kan, selamat Hanjewu itu selamat pagi. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini Bapak Ibu. Di Jakarta, di Pasar Minggu tepatnya, cuacanya cerah sekali Bapak Ibu. Iya kan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada hujan dari tadi malam, dari kemarin, dari Sabtu, tidak ada hujan, dan puji Tuhan sekarang cerah sekali. Saya juga percaya cuaca di tempat Bapak Ibu juga cerah. Amin. Bagaimanapun situasinya, berkat Tuhan selalu baru atas hidup kita. Haleluya. Itu yang penting Bapak Ibu, iya kan? Berkat Tuhan selalu baru. Jadi berkat Tuhan Yesus atas hidupmu dan hidupku, atas keluargamu dan keluargaku, selalu baru tiap hari. Itu dia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah jam 10:02. Mari Mamito, kita mulai ibadah kita. Yang lain nyusul, ya kan? Kita harus belajar on time, saudara. Puji Tuhan. Tapi udah lewat. Udah lewat 2 menit. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus, satu malam boleh berlalu, dan pagi hari ini kalau kami boleh hidup, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya diampuni, hidupnya diselamatkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, ambil alih dan sempurnakanlah ibadah raya online Gereja GBI Moria Minggu 14 Maret 2021, dari awal pertengahan hingga selesainya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu juga berdoa, siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, yang susah beroleh penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan, dan kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Sama-sama katakan, sembah dan puji Noita tamu
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan dari awal. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sama-sama kembali katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Yesus kami puja. Mari katakan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kembali katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari sembah Dia. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus
Yesus kami sembah, sembah dan puji nui katamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi mari sembah Dia, sembah Yesus, sembah, sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji nui katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, Kau Raja kami, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, pemilik hidup kami, pemilik hidup kami. Hanya Kau Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan, Bapa yang kekal. Kami sembah Kau Yesus, Immanuel. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Yesus, mulialah nama-Mu selamanya. Tiadalah seperti-Mu, Yesus. Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Gibi Moria, mari angkat suaramu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
Mari sembah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dahsyat atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Ito Naburju dimanapun berada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Pagi hari ini kembali saya menyapa shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Pasti luar biasa berkat Tuhan, luar biasa mujizat dari Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, amin. Udah setahun, hampir setahun dah. Udah setahun ya. Kan kemarin tanggal berapa itu yang merayakan setahun COVID di negara kita. Kita masih bisa hidup semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita masih bisa makan semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih bisa melalui setahun kemarin Bapak Ibu, ada banyak pergumulan, tantangan, PHK di mana-mana, ekonomi resesi. Tapi kalau masih kita boleh ada sampai detik ini Bapak Ibu, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ikuti kata-kata saya. Kalau aku seisi rumah tanggaku boleh hidup semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Minggu lalu kita pujian penyembahan dan perjamuan kudus. Nah, hari ini firman-Nya yang akan kita bahas. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan namanya, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya kan? Jangan lupa kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, saya tidak boleh lupa. Saya tidak boleh lupa kebaikan Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, saya tidak boleh lupa kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang baru kita baca ditulis oleh Daud. Tentunya Daud punya pengalaman rohani yang erat, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita tahu Daud orangnya dipilih Allah, sedangkan Nabi Samuel enggak memandang Daud, karena menurut Nabi Samuel di masa itu penggantinya Saul, Raja Israel, adalah orang yang tinggi, besar, ganteng, gagah, punya pengalaman untuk berperang. Tetapi
Apa yang dilihat manusia, Tuhan gak lihat saudara. Tuhan melihat hati. Amin. Jadi sekelas nabi saja bisa salah membaca orang. Saya ulangi, sekelas Nabi Samuel bisa salah membaca orang. Apalagi cuman pendeta bisa salah, karena pendeta juga manusia. Jangan samakan dengan pisau belati. Itu dia saudara. Iya kan? Jadi Daud menuliskan betapa Daud betul menyadari betul bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan sakit penyakit yang pernah dia alami disembuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jangan hanya gara-gara vonis dokter, saudara lupa akan sebuah kebaikan Tuhan. Jangan hanya gara-gara di PHK, saudara lupa kebaikan Tuhan. Jangan hanya gara-gara putus cinta, saudara lupa kebaikan Tuhan. Jangan hanya gara-gara mengalami hal yang gak enak, ketidakadilan, saudara lupa kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimanapun situasimu saat ini, tetaplah ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita boleh ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau boleh diet, saudara boleh olahraga, boleh. Kalau saudara lupa sama kebaikan Tuhan, tetap tua kelihatan wajah saudara. Tetapi orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, saya ulangi, orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, saya dan saudara yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, wajahnya awet muda, berseri-seri, karena hati yang gembira, obat yang manjur. Engkau dan aku boleh memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Karena apa? Karena kita ingat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar ingat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, hai jiwaku, ingatlah kebaikan Kristus. Sama-sama katakan, hai jiwaku, ingatlah kebaikan Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang saya cintai, begitu juga dengan Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lae dan itu nama Burju yang saya cintai juga, yang berteman di Facebook saya. Terima kasih banyak buat waktumu. Boleh mengikuti ibadah raya online Gereja GB Moria dan firman Tuhan pada saat ini, baik yang menyaksikan live streaming maupun nanti yang offline. Saya mencatat minimal ada 3 kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Minimal ada 3 kebaikan yang telah diberikan Kristus atas hidupmu dan hidupku. Kebaikan yang pertama saya mencatat di sini, perhatikan ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang pertama, Kristus telah mengampuni kesalahan kita. Sama-sama katakan, Kristus telah mengampuni kesalahan saya. Sama-sama katakan, Kristus telah mengampuni dosa saya. Amin Bapak Ibu. Jadi ada kabar baiknya buat kita yang seringkali jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah mengampuni dosa kita. Kesalahan akan membuahkan dosa. Bapak Ibu, siapa sih manusia yang gak pernah salah? Siapa sih manusia yang gak pernah bikin dosa? Tetapi dengar baik, jangan hakimi diri saudara, dan sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GBI Moria, saya tidak berhak untuk menghakimi saudara. Hanya mau ingatin, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Bangkitlah, ingatlah selalu, 7 kali orang benar jatuh. Dengar, 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Kenapa kita bisa bangkit? Karena kita punya iman, Tuhan Yesus mengampuni kita. Berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Kristus telah mengampuni dosa kita. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus diperlukan apa? Mengaku. Perhatikan ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, sama-sama katakan ngaku. Iya kan? Dari Adam dan Hawa susah kali minta mengaku, itu susah. Saling menyalahkan. Kan Allah bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Kenapa dimakan? Tuhan tanya Adam, kenapa kau makan Adam? Hawa yang suruh. Nah, Tuhan tanya Hawa, Hawa kenapa kamu makan itu? Ular yang suruh. Coba saling menyalahkan, gak ngaku. Ya kan? Yang Tuhan mau dari kau dan aku adalah mengaku. Mengaku itu ternyata itu gak mudah. Butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk bisa mengakui dosa. Amin. Iya. Perhatikan dia, orang yang korupsi gak ngaku. Orang yang berbuat jahat, orang yang zina cabul gak ngaku. Perhatikan deh. Saya udah perhatikan ampun dah, gak ngaku. Ternyata mengaku dosa itu gak mudah. Tetapi saya percaya saudara yang menyaksikan khotbah ini orang yang sudah mengaku dosa saudara. Amin. Akuilah dosa saudara. Ingatlah Tuhan akan, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan ini yang luar biasa. Ketika saya dan saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus minta ampun, Alkitab katakan kita diampuni dari segala dosa dan disucikan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, nah ini, kalau ada yang ngaku gak pernah berbuat dosa katanya. Baca Alkitab ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Artinya begini, jika ada orang yang mengaku-ngaku tidak pernah berbuat dosa, itu pendusta. Pendusta itu anak setan, saudara. Jadi, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, engkau dan aku itu diampuni oleh Tuhan. Selama engkau dan aku mengaku. Amin? Iya. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan. Kenapa kita ingat kebaikan Tuhan? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Amin Bapak Ibu? Iya. Kalau saudara jatuh dalam dosa, ayo cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Akui dosamu, minta ampun sama Tuhan. Percayalah, genaplah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gitu Bapak Ibu, jangan ditambah-tambahin lagi. Alkitab katakan kalau ngaku dosa diampuni. Amin Bapak Ibu. Iya, bukan minum perjamuan kudus diampuni, ngaku dosa diampuni. Nanti kita bahas perjamuan kudus, ya kan? Jangan terbalik-terbalik. Baca Alkitab, ikuti aja firman Tuhan ini. Udah ditertulis semua di sini, jangan ditambah-tambah, dikurang-kurangi, jangan sok tahu. Udah baca aja benar-benar itu. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Jadi rahasianya untuk bisa menerima pengampunan dosa, ngaku, bukan minum perjamuan kudus. Jangan terbalik-terbalik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita, jangan cuma satu yang Tuhan mau, mengaku. Itu dahsyatnya mengaku ini. Nah, ini saudara ngaku apa enggak? Itu aja masalahnya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kita mengakui segala dosa-dosa kita, mengakui segala kesalahan kita, itu jaminan bahwa kita diampuni oleh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya mencatat Bapak Ibu, yang kedua. Yang kedua, ada 3 tadi ya, kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Jadi ingatlah Tuhan, baik kali Tuhan ini ya, sudah diampuni dosaku. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jatuh dalam dosa apapun lah, tadi korupsi kah, jahatin orang kah, apalah dosa saudara. Ingatlah selalu, ngaku, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengampuniku. Bapak Ibu, kalau dosa kita aja sudah Tuhan ampuni, masakan Tuhan gak jawab doa kita sih?
Tuhan pasti jawab doa kita. Bagianmu, bagianku mengaku. Yang kedua, saya mencatat kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Perhatian kembali ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 2, ayat 3 saudara. Jadi yang kedua, Kristus telah menyembuhkan penyakit kita. Sama-sama katakan, apapun sakitku, apapun vonis dokter, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Katakan amin. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ia sendiri Tuhan Yesus telah memikul dosa kita. Amin. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus sudah pikul dosamu, dosaku di atas kayu salib. Perhatikan. Jadi Tuhan Yesus kalahkan dulu dosa. Tuhan Yesus sudah kalahkan dosa. Bagaimana caranya? Dia curahkan darahnya di atas kayu salib. Hanya oleh darah Yesuslah dosamu, dosaku dibayar lunas. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya kan? Ikuti kata-kata saya. Oleh darah Yesus, dosa saya terbayar lunas. Amin. Setelah dosa diselesaikan oleh Tuhan, berikutnya bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi dosa dulu diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingatlah kebaikan Tuhan. Apapun vonis dokter Bapak Ibu, mungkin itu menyeramkan, mungkin menyedihkan. Ketika dokter sudah angkat tangan, tetaplah kita angkat tangan. Percayalah Tuhan pasti turun tangan. Imani oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Amin. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Teknologi boleh canggih, tapi tabib segala tabib namanya Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya saudara sembuh. Apa sakit penyakitmu hari ini? Katakan dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kristus telah menyembuhkan penyakit kita. Ingatlah kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ingatlah terus kebaikan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakit kita. Sama-sama katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitku, kelemahanku sudah sembuh. Amin. Iya, bersukacitalah. Bangkitkanlah iman saudara. Teruslah melangkah dengan iman di dalam Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Haleluya. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak macam penyebab penyakit. Saya mencatat mungkin karena masalah rohani, ya kan? Berdosa, kemudian masalah jiwa. Ya, sekarang kan orang lagi banyak yang stres, ya kan? Kalau saudara itu pusing kepala, stres, banyak pikiran, biasanya asam lambung naik. Biasanya lambung itu yang diserang. Ya kan? Kalau saudara itu sombong, biasanya jantung yang kena. Kalau darah tinggi biasanya hipertensi itu biasanya sih yang saya baca-baca Bapak Ibu, koreksi kalau saya salah ya, kalau ada dokter yang nonton ini, hipertensi itu biasanya ginjal yang kena. Ya kan, darah tinggi aja, emosi aja, semuanya dimarahin. Nah, itu hipertensi itu Bapak Ibu. Ditegur ngamuk, ya kan? Negur orang nomor 1 ditegur ngamuk. Nah, ini susahnya saudara. Gagal ginjal. Kemudian kalau egois, itu mohon maaf ya, bermasalah di itu apa yang untuk gula itu pankreas tuh. Makanya jangan egois tuh, mau menang sendiri itu pankreasnya itu bermasalah. Kalau pankreas mau bermasalah, ya kan, hati dengan pankreas itu kan berdekatan Bapak Ibu, kalau saudara baca biologi gitu.
Ini kalau hatimu bermasalah, ya kan, orang egois, pankreas bermasalah, insulin tubuh bermasalah juga. Kalau ada insulin tubuh bermasalah, ya udah kena gula lah, diabetes lah, apalah segala macam. Makanya gitu, udah benar tuh Alkitab katakan Bapak Ibu, hati yang gembira obat yang manjur. Amin. Jadi kalau hatimu susah, hatimu sedih, ya bacalah Alkitab, nyanyilah lagu-lagu rohani. Amin. Jangan cari penghiburan ke hal-hal dunia. Ya kan, narkoba lah, diskotik lah, mabuk-mabukan lah. Sementara itu mah, sadar kembali lagi, masih ada lagi masalah. Tapi kita dekat, duduk diam dengar firman Tuhan. Kita mungkin gak langsung melihat mujizat terjadi. Mungkin kita gak langsung lihat ekonomi kita langsung berubah. Enggak, situasi tetap sama. Tapi apa yang berubah? Iman kita, pola pikir kita berubah. Karena kita percaya hidup kita di tangannya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada penyakit itu gara-gara masalah dosa ya, penyebab penyakit. Kemudian ada masalah jiwa. Kemudian juga ada masalah pola hidup, ya kan, makan gak teratur, ya kan, makan sembarangan. Waktunya makan siang gak makan siang, kerja aja cari duit, ya kan. Waktunya tidur gak tidur, kerja aja cari duit, ya kan. Saudara yang kasih Tuhan, udah uangnya banyak terkumpul, bayar buat rumah sakit. Nah ini makanya Bapak Ibu, hidup kita harus seimbang. Ada waktunya istirahat, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita olahraga. Amin. Iya, saudara nggak usah sibuk-sibuk, mau makan aja hitung-hitung kalori. Kalau ini berapa kalori, ini berapa kalori. Enggak saudara. Saudara nikmatilah hidup ini. Amin. Kita nggak tahu kapan kita mati, tapi saya berdoa saudara saya itu senantiasa hari-harinya itu bersuka cita, semangat, nikmati hidup. Apa yang ada di rumah mengucap syukur. Amin. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Percaya Bapak Ibu, khususnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Apapun situasi rumah tangga saudara hari-hari ini, tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur. Apapun situasinya, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat minimal ada 3 kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Membaca dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Poin yang ketiga, perhatikan Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang ketiga, Kristus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Nah, berkat tubuh darah Kristus, berkat darah Yesus, saudara dan saya diselamatkan, diluputkan dari maut. Khususnya bagi orang yang percaya. Semua isi firman Tuhan untuk isi dunia ini, untuk semua orang yang hidup. Janji Tuhan untuk semua orang yang hidup. Janji Tuhan Yesus dalam Alkitab untuk semua orang yang hidup. Masalahnya, tidak semua orang yang hidup di bumi ini percaya. Tetapi saudara dan saya, orang-orang percaya, pilihan Tuhan, yang senantiasa mengimani janji firman Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan akan genap dalam hidupmu dan hidupku. Bersukacitalah. Amin Bapak Ibu? Iya. Kristus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bapak Ibu, di gereja GBI Moria, khususnya sinode gereja GBI, sinode GBI itu, perjamuan kudus itu mengingat pengorbanan Kristus, mengingat kebaikan Kristus, mengingat karya Kristus, mengingat kuasa Kristus. Ketika kita perjamuan kudus, yang kita ingat adalah kebaikan Kristus, yang kita ingat kuasa Kristus, yang kita ingat pengorbanan Kristus. Amin Bapak Ibu? Iya, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dikarang-karang sama pendiri gereja sinode GBI, bukan. Sesuai dengan firman Tuhan. Di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi ketika kita perjamuan kudus, kita ingatlah kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita bersatu dengan tubuh darah Yesus, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Terpujilah Tuhan, bukan terpuji nama pendetanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Karena kuasa kasih anugerah dari Tuhan Yesuslah kita diberkati,
kita diselamatkan, kita disembuhkan, dan kita boleh jadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ibu Gembala Mamito, ayat yang terakhir, Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkali-kali gue bilang Bapak Ibu, tetaplah letakkan imanmu kepada firman Kristus dan kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa Surgawi telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita senantiasa hidup dalam firman Kristus, bahkan mohon maaf kelak mati dalam Kristus, tempat kita pasti di sorga. Amin. Iya Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu kapan kita mati. Memang saudara tahu kapan saudara mati? Kan nggak ada yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia mati. Semua kita sedang antri mati. Nah, karena kita selama lagi antri mati, kita harus senantiasa meletakkan iman kepada Kristus. Amin. Sama-sama katakan, sekali Kristus, tetap Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu ada 3 minimal kebaikan Tuhan Yesus yang telah kita terima. Yang pertama, Kristus telah mengampuni dosa kita. Yang kedua, Kristus telah menyembuhkan penyakit kita. Dan yang ketiga, Kristus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Amin. Pulau Wirian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan saat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam roh hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus saatnya kami akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Urapi hamba yang akan memimpin jemaat-Mu masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya setiap kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus diampuni, disucikan, dikuduskan, diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan perjamuan kudus di tempat kita masing-masing. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Jadi itu yang kita ingat Bapak Ibu ya. Setiap kita perjamuan kudus, kita ingatlah, baik kali Tuhan ini ya. Berkat tubuhnya aku sehat. Berkat bilur-bilurnya aku disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, jadi kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari suami-suami yang angkat perjamuan kudus, nanti kasih istrinya sama anak-anaknya. Yang masih jomblo, ya sudahlah, kau angkatlah sendiri ya. Tuhan berkati. Mari kita ucapkan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kembali suami-suami, bapak-bapak di rumah yang angkat perjamuan kudusnya. Sama-sama kita semua ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan, kami disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami percaya segala kelemahan dalam tubuh kami sudah selesai. Bahkan segala kutuk sudah diselesaikan. Dalam nama Yesus, dengan iman kami percaya inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman dari Yesus. Yang sudah terima tubuh darah Tuhan Yesus, terbangkit berdiri ya Bapak Ibu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua di rumah saudara. Sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Minggu 14 Maret 2021 telah menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna, sudah disembuhkan, sudah ditahirkan, sudah disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemanapun kami melangkah dijaga malaikat. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Hidup kami diberkati dan kami jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah juga bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, bersatu dengan tubuh darah Yesus, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita juga pasti berhasil dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mamito boleh bantu baca pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini, baik secara live streaming maupun offline di jam berapapun. Berikut pengumuman dari kami. Yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti serangkaian kegiatan GBI Moria sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook Kriskonali Purba. Dan khusus jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, kami mengundang mengikuti ibadah keluarga Moria via Zoom pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan minggu depan, ibadah raya online Gereja GBI Moria tanggal 21 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus mengikuti secara live Facebook Kriskonali Purba. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dapat mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi kaum muda silahkan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moria Youth setiap hari minggunya pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kriskonali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moria. Visi Gereja GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini dan untuk sementara dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, rumah tangga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan agar Bapak Ibu saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu.
Teruslah melangkah dengan iman dan jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mami To, Ibu Gembala. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah kita doa berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di penghujung ibadah raya online Gereja GB Moria Minggu 14 Maret 2021, kami mau berdoa syafaat. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya senantiasa dalam pemeliharaan, penyertaan, dan pembelaan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan umat-Mu, Tuhan Yesuslah yang membuat berhasil. Hamba-Mu juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dari Tona Burju yang senantiasa mengikuti firman Tuhan dari Gereja GB Moria, bahkan juga yang menyaksikan live streaming saat ini. Rumah tangga mereka diberkati, karir mereka terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, serta dijauhkan dari segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa agar siapapun yang setia mendukung Gereja GB Moria, Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Panjangkanlah usia kami Tuhan, agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan firman Tuhan setiap Rabu dan minggu depan, Minggu 21 Maret 2021, live streaming Facebook Kris Konali Purba. Dalam kesempatan baik ini, hamba-Mu juga berdoa bagi negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan shalom, damai sejahtera dari Kristus. Kami percaya juga Tuhan, Presiden kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Bapak Wapres kami bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberikan hikmat dan kesehatan dalam mengatur keuangan negara kami. Begitu juga dengan Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko, diberkati oleh Tuhan, sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria Minggu 14 Maret 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Horas maju-wajua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya saya mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Salam Bung Masmur di Palangkaraya. Salam Barigas. Ito Rosmayani Boru Purba Mama Monik. Tuhan berkati di Muara Angke. Puji Tuhan. Ibu Nur Hasana Telapari di Bogor. Ada di Bogor nih. Salam Bu, Tuhan berkati. Salam berkeluarga ya di Bogor. Haleluya. Salam Lai Henry Rumintar butar-butar di Kasongan. Selamat hari Minggu Lai Naburju bersama dengan Mama Kapitong. Tuhan berkati ya.
Salam buat 2 jagoan di sana. Puji Tuhan. Salam Boto kita Boru Purba. Happy Sunday Boto dan Eda sama-sama. Tuhan baik dalam segala waktu buat kita. Amin. Sungguh luar biasa kasih. Tetap dekat dan berjalan bersamanya untuk kita semakin berkenan pada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Boto dan Lae. Kita doa Lae bisa jadi jenderal. Tuhan buka jalan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Horas Amang Jonggi Sibarani, Shalom Medan, Shalom Pak Kris, kiranya pelayanan semakin diberkati, amin. Horas Mejua-jua Medan, anak Medan, anak Medan, anak Medan loh kawan. Luar biasa, Medan itu jadi banyak kuliner ya. Ada durian Sibolang, wih luar biasa, mantap tuh durian Sibolang. Nanti kita kalau ke Medan ada waktu, mampir. Inang Hot Maodor Matondang, Tuhan berkati. Salam Ciracas, Tuhan berkati bersama keluarga. Obor Opung Boru Kisia Mastiur, Tuhan berkati Opung Boru yang baik. Salam buat Odol ya. Odol itu singkatan Opung Doli saudara ya. Ya lele. Odol. Obor Opung Boru. Odol itu saya yang bikin. Pokoknya semuanya orang-orang yang saya kenal dekat saya kasih gelar semua saudara ya. Panggilan akrab. Laideni Hutajulu di Siantar, Horas Siantar, luar biasa. Siantar Nauli. Ya, ini teman SMA Pipi dulu di SMA 1 Siantar. Salam buat keluarga ya, Le. Bank Mandiri Siantar. Deni Hutajulu. Ibu Yana Santa, Tuhan berkati di Palangkaraya. Salam Barigas ya kan. Le Tambunan, Tuhan berkati ya. Papa Monik, luar biasa. Mejua-jua, adik Claudia Marisa Ginting, Itingdu. Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga sama adik-adik di Serang. Oh, di Serang nih. Ibu Royani Yani di Palangkaraya. Tuhan berkati ya Bu. Ibu ini line dance nih. Wah, line dance. Horas Ito Desi Boru Purba Tambah. Ah ini Tupperware di Medan. Bapak Ibu yang butuh Tupperware di Medan atau di mana tinggal saudara, bisa kan sekarang bisa pakai kirim pakai itu ya. Pakai JNE, Tiki, Si Cepat, JNT. Nah, mau butuh Tupperware hubungi itu ya. Itu satu marga lagi sama saya, Purba Tambah, Desi Tambah, Purba Tambah itu. Pesan aja bilang mau pesan Tupperware. Dia tuh juragan Tupperware dia nih. Desi Tambah. Tuhan berkati Ito Desi, Boto Desi, salam buat Lai ya. Di Medan. Ah ini Cici Anitali, Tuhan berkati Banjarmasin nih. Shalom. Anak udah mau lahiran ya? Cici Tuhan berkati ya lahirannya ya. Udah lagi hamil anak kedua. Ini anaknya lucu sekali anaknya. Ini anak pertamanya ini. Oh iya. Iya lucu sekali. Tuhan berkati ya Cici Anitali, salam buat suami dan si kecil. Abang Jani Hendrik Kirojan, Tuhan berkati Bogor. Nah ini Bapak Ibu yang mau ganti mobil, nah carilah tuh Bang Hendrik Kirojan. Dia kerja di Toyota Margonda. Nah, butuh mobil, ganti mobil. Kan sekarang lagi itu ya, apa? Pajak pembebasan pajak pembelian apa pajak penjualan sih? Pajak pembelian 0% ya, mumpung masih bulan Maret. Ku bantuin Bang Jani, tenang aja Bang Jani. Kita mau bantuin promosi, kita senang mempromosikan orang. Begitu. Salam Mama Cia, Tuhan berkati ya. Kak Evi, Naburju, Tuhan berkati. Bang Noval yang balas. Salam Bang Noval, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya ini Bang Noval ini apa? Usaha jahe merah di Bogor Bapak Ibu. Luas tanahnya. Terus jual apa? Miara ikan nila lagi. Nanti kalau mau kita bantu jualan ikan nila ya Bang. Nah ini Bang Noval ini. Tapi mungkin udah ada itu ya kali. Nila itu. Tadi malam ibu istri saya lagi belajar itu masak tinombur. Ku bilang sama istriku, Mi masak ikan tinombur itu kalau nggak pakai ikan mujair, pakai ikan nila.
Terus istriku bilang, di kulkas cuma ada ikan tongkol. Ini rupanya nggak tahu kayak mana nanti rasanya itu, saudara. Tombur itu biasanya kan kalau di Siantar itu, di Tombur itu kan kalau nggak mujair, di Parapat pun begitu kan, dan Toba kan. Makan tinombur katanya kalau nggak ikan mujair, ikan nila. Di kulkas kami ada ikan tongkol. Udah gitu kepala semua lagi tongkolnya. Aduh, minta ampun deh. Kan, nah inilah repotnya. Bang Noval, Tuhan berkati ya, sukses ya usahanya ya, luar biasa. Kita tunggu panen itu jahe merah sama panen ikan nila. Wah, luar biasa tuh. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa Bapak Ibu. Sampai baku dapat lagi hari Rabu ya, hari Rabu dalam ibadah renungan firman Tuhan, dan hari Minggu depannya 21 Maret 2021. Bapak Ibu bisa menyaksikan acara renungan firman Tuhan dan ibadah raya online Gereja GB Memoria jam berapapun, karena ini kan ada terus di Facebook saya. Dan siapapun saudara yang menyaksikan, saya berdoa hidupmu diberkati, kau jadi berkat bagi sesama, rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dan kita semua dikaruniakan Tuhan umur yang panjang, sehat-sehat selalu, dan kita terus boleh berjumpa dalam ibadah raya online. Dan terakhir pesan saya begini Bapak Ibu, sekarang itu lagi divaksin. Ya kan, TNI, Polri, tenaga medis sudah divaksin. Kemudian sekarang lansia di atas 55 tahun sedang divaksin. Gilirannya nanti saya di bulan April. Saya dapat giliran bulan April untuk vaksin. Atau saudara mungkin sudah divaksin. Nah, Bapak Ibu harus tahu kalau sudah divaksin,